Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa duduk di majelis yang mulia ini, di tempat yang paling mulia di muka bumi, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari ilmu yang kita pelajari, serta kita mendapatkan ampunan dari Sang Ilahi. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan. Hari tidak lagi kita bisa banggakan anak dan keturunan. Hari tidak lagi bisa disombongkan jabatan dan kedudukan. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan. Hati yang penuh dengan keyakinan tanpa keraguan. Maka kita berharap kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang datang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang datang dengan penuh keselamatan. Ikhwah fillah rahimakumullah, malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kisah teladan dari para anbiya dan rasul di dalam kehidupan ini, masih dalam pembahasan Nabi yang disebut dengan Zinnun. Nabi siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Sudah kita ambil pembahasan sebelum Ramadan. Kita sudah sampai pada pelajaran ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fis syiddah. Di antara pelajaran yang terdapat pada kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah di mana kita mengenal Allah di saat kita senang, di saat kita lapang, maka Allah akan kenal kepada kita di saat kita sulit, di saat kita dalam kesempitan. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sarrahu ayastajiballahu lahu 'inda syada'id. Barang siapa yang ingin Allah kabulkan permintaannya di waktu sulit, falyukthirid du'a fir rakha. Maka perbanyaklah doa di waktu lapang. Dan memang orang ketika lapang, ketika senang, lupa kepada Allah. Lupa kepada Sang Khalik. Tidak berdoa kepadanya. Bahkan mungkin lisan tidak berzikir kepadanya. Namun di saat manusia diuji dengan kesulitan, diuji dengan kesempitan, tiba-tiba dia langsung ingat kepada Allah. Di antara rahasia agar kita
dikenali oleh Allah di saat kita sulit, maka kenalilah Allah di saat kita lapang. Oleh karenanya ikhwah fillah rahimakumullah, salah satu pelajaran yang kita ambil dari kisah Yunus adalah di mana seorang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang taat, seorang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan perintah-perintahnya. Namun Yunus alaihissalam melakukan sebuah kesalahan di dalam berijtihad sebelum Allah mengizinkan untuk berangkat meninggalkan kota itu. Terlebih dia telah meninggalkan kota itu tanpa ada perintah dari Allah. Maka disinilah Allah uji Yunus alaihissalam sehingga dia berada pada perut ikan hiu, ikan paus. Ikan paus ya, ikan paus. Nah, disinilah di antara hikmah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalaulah bukan karena Yunus ini termasuk orang-orang yang selalu bertasbih kepada Allah. Ini surat As-Saffat ayat 143 ya. 144. Bagaimana Yunus dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Falaula annahu kana minal musabbihin. Berarti dulu di mana Yunus ini adalah orang yang suka bertasbih kepada Allah. Suka memuji Allah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia kenapa Yunus dimuntahkan oleh ikan, karena salah satu kuncinya termasuk orang-orang yang paling banyak bertasbih kepada Allah. Makanya zikir itu subhanallah memberikan kepada kita pertolongan. Zikir itu memberikan kepada kita kemudahan. Allah sebutkan ternyata Yunus orang-orang yang bertasbih kepada Allah tabaraka wa taala. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Maka dia berada di perut ikan sampai hari Allah bangkitkan semua manusia, hari kiamat. Naam. Wa inna fir'auna kana taghiyan nasiyan li dzikrillah. Falamma adrakahul gharaq qala amantu. Lihat dari contoh yang lain, sisi yang lain. Ini contoh Yunus. Ketika berada dalam kesulitan, kegelapan. Pertama kegelapan perut ikan, yang kedua kegelapan dalam laut, dan ketiga kegelapan malam. 3 kegelapan, Pak. Tetapi ketika dia ingat kepada Allah, bersalah, maka Allah bantu, Allah berikan pertolongan karena dulu termasuk orang yang bertasbih. Dari sisi lain, lihat bagaimana Fir'aun, kana taghiyan, orang yang paling durhaka. Nasiyan li dzikrillah, tidak pernah berzikir dan selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sadar akan dirinya, manusia yang sombong. Falamma adrakahul gharq, tapi tatkala dia tenggelam, baru tersadar kalau dia makhluk yang lemah. Selama ini dengan gagah berani dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Kesombongan yang muncul dari diri dia. Tapi ternyata subhanallah Allah memberikan pelajaran. Tenggelam lalu kemudian masuklah air. Dan di situ dia mengakui kelemahan dirinya. Qala amantu, sekarang aku beriman. Faqala Allah, maka Allah katakan kepada Fir'aun, al-ana wa qad asait qablu wa kunta minal mufsidin. Subhanallah. Tidak ada sedikit pun pengakuan itu menjadi bermanfaat bagi dia. Sekarang kamu
Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah durhaka dan sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Tidak termasuk orang yang banyak berzikir, tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah dan bertasbih kepadanya. Kamu orang yang rusak, yang telah melakukan kerusakan-kerusakan. Sudah. Adakah pertolongan bagi Fir'aun? Tidak. Di saat dia lupa kepada Allah, di saat dia sombong atas Allah Azza wa Jal, maka di saat sulit Allah tidak ingat kepadanya. Namun Yunus alaihissalam di saat dia sulit, Allah ingat kepadanya, Allah berikan pertolongan dan bantuan kepadanya. Tapi Fir'aun tidak. Karena tidak pernah berzikir kepada Allah dan tidak pernah ingat kepadanya. Walidhikhafillah. Wa qala Salman al-Farisi. Berkata Salman al-Farisi, "Idza kana ar-rajulu da'a fi as-sarra' fanazalat bihi darra' fada Allah Ta'ala qalatil malaika sautun ma'rufun fasyafa'u lahu." Ketika seorang laki-laki ikhwatal kiram berdoa kepada Allah, selalu meminta kepadanya, bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Di saat dia lapang, lalu tiba-tiba kesulitan menghimpit dia. Ujian berat datang kepadanya. Lalu di saat sulit itu dia berdoa kepada Allah. Malaikat seraya berkata, sautun ma'ruf, suara yang dikenal, suara yang tidak asing bagi kita. Maka mereka semua memberi syafaat untuk laki-laki itu. Wa idza kana laisa bidu'ain fi sarra'i fanazalat bihi darra' fada Allah Ta'ala qalatil malaikatu sautun laisa bima'ruf. Sebaliknya ikhwatal kiram, andai dia berdoa kepada Allah di saat sulit tiba, tetapi dia tidak pernah ingat kepada Allah di saat senang untuk berdoa kepada Allah. Makanya para ulama, bahkan para sahabat mengatakan, kita ini akan ingat dan dekat kepada Allah di saat kita diuji dengan kesulitan. Banyak orang yang selamat dengan ujian kesulitan daripada ujian kesenangan. Kalau orang lapang, bang, susah ingat Allah. Tapi kalau sulit langsung ingat kepada Allah. Ini pelajaran untuk kita semuanya. Maka kata Salman, kalau dia di saat dia lapang tidak ingat kepada Allah, lalu tiba-tiba kesulitan tiba menimpanya, lalu dia berdoa kepada Allah, malaikat berkata, sautun laisa bima'rufun. Sautun laisa bima'rufin. Suara yang tidak dikenal. Ini suara asing. Suara yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yashfa'una lah, maka semua mereka tidak memberi syafaat satupun kepada dia. Bayangkan. Berbahagialah ikhwatal kiram kalau lisan kita mudah mengatakan, ya Rabb, Allahumma aslih li dini walladhi ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati hiya ma'adi. Allahumma ij'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Atau kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il akhlaq wa su'il qada wa syamatatil a'da. Lalu kita ucapkan doa-doa itu. Di saat kita diuji oleh Allah dengan kesulitan, maka kita berdoa kepadanya, Allah, malaikat-malaikat akan mengatakan sautun ma'ruf. Jadilah manusia yang dikenal suaranya di langit. Dan berbahagialah kalau suaranya dikenal oleh para makhluk langit. Wa qala rajulun li Abi Darda, ausini. Berkata seorang laki-laki kepada Abi Darda, wahai Abu Darda, wasiati aku. Faqala udhkurullaha fis sarra yadhkurukallahu azza wa jalla fid darra. Yang pertama nasihat aku untukmu, ingatlah Allah di saat kamu lapang, niscaya Allah ingat kepadamu di saat kamu sulit. Wa anhu aidan, wa anhu qala, ud'u Allah fi yawmi sara'ika la'allahu ay yastajiba laka fi yawmi dharra'ika.
Selalulah kamu berdoa kepada Allah di saat kamu lapang. Semoga nanti di saat kamu sulit, Allah mengabulkan permintaanmu. Jadi seimbanglah ya. Kalau lapang jangan lupa kepada Allah. Kalau senang ingat Allah. Agar suatu hari nanti di saat kita sulit dan sempit, di saat itu kita mengatakan ya Rabb, malaikat mengatakan sautun ma'ruf, suara yang tidak asing bagi kita. Maka mereka berikan syafaat kepadanya. Ikhwatal kiram rahimakumullah, wa a'zamus syada'id allati tanzil bil 'abdi fid dunya wa ma ba'dahu ashadda minhu illam yakun masirul 'abdi ila khair. Maka ujian yang paling berat yang menimpa seorang hamba di dunia ini, dan tidak ada ujian yang paling berat yang menimpa seorang hamba ketika kehidupannya tidak mengarah kepada kebaikan. Itu berat. Ketika seorang mukmin sehat tapi dia tidak melakukan kebaikan. Ketika mukmin berpunya tapi harta tidak bisa melahirkan kebaikan. Ketika mukmin punya kedudukan posisi tapi tidak bisa melahirkan kebaikan, ini sulit. Banyak orang terfitnah dengan kesehatan, banyak orang terfitnah dengan jabatan, banyak orang terfitnah dengan harta dan kekayaan. Maka tidak ada ujian yang paling berat ikhwatal kiram, melainkan saat seorang tidak ada keinginan untuk kehidupan akhiratnya. Lalai dengan kehidupan dunianya, lalai dengan pekerjaannya, lalai dengan seluruh urusan-urusannya. Fal wajib 'alal mu'min ikhwatal kiram, maka yang wajib yang patut untuk kita perhatikan al-isti'dad lil mauti wa ma ba'dah. Kita mempersiapkan diri untuk kematian, menghadapi kematian dan apa setelah kematian. Bahwa kita tahu kehidupan kita singkat. Berapa kata Nabi umur umat Muhammad ini? 60-70. Sikit. Dan kehidupan di alam barzah jauh lebih panjang dari kehidupan di dunia. Bisa jadi ratusan bahkan ribuan tahun, kita tidak tahu. Dan kehidupan setelah alam barzah akan lebih panjang. Bahkan di padang mahsyar kita berapa lama? 50.000 sana. 50.000 tahun. Itu di padang mahsyar. Ya subhanallah. Kehidupan singkat ini jangan dikotori dengan sesuatu yang akan merusak kebaikan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Manfaatkan waktu yang singkat ini seperti mana sabda Nabi, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Yang pertama apa? Manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, hayataka qabla mautika. Manfaatkan kehidupan kamu sebelum datang kematian. Yang kedua, syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Waktu muda semangat kita untuk bisa berbuat. Lebih banyak bisa kita lakukan amal saleh. Tapi kalau sudah tua, pinggang sudah sakit, lutut sudah sakit, kaki sudah sakit, mata sudah mulai menurun, dan seterusnya. Maka sebelum datang itu semua, manfaatkan. Ghinaka qabla fakrik. Di saat kamu berpunya, gunakan hartamu untuk haji, gunakan hartamu untuk umroh, gunakan hartamu untuk menolong saudaramu yang membutuhkan. Sebelum tiba waktu di mana kamu tidak berpunya. Sehataka qabla maradik. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Dan memang kesehatan itu kata para ulama, tajun ala ru'usil as-sihha, mahkota yang ada, kesehatan itu mahkota, ya, mahkota yang ada pada diri seseorang yang sehat, yang itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit. Makanya
bernilainya kesehatan di saat dia sudah tahunya harga kesehatan itu kapan? Kalau ada sakit, tidak bisa lah. Kalau sakit sudah. Ya Allah. Makanya rajin-rajin kita sholat ke masjid berjamaah. Mana tahu satu hari nanti kita tidak bisa lagi berjamaah karena ada uzur. Tapi karena kita rajin sholat berjamaah di waktu muda kita, di waktu lapang kita, dan di saat itu kita tidak mampu karena ada uzur yang menghalangi kita, semoga sholat yang kita lakukan di rumah kita tertulis sholat berjamaah. Hadis Nabi SAW menyebutkan itu. Jelas itu. Orang-orang yang musafir, ada banyak rintangan dia dalam sholat, dalam safarnya itu untuk bisa turun sholat. Tapi dia seorang yang rajin ibadah sholat, kemudian berjamaah, tetapi dia akan tetap ditulis sebagai orang-orang yang mendirikan sholat walaupun dia tidak berjamaah. Ikhwatal kiram. Sudah berapa tadi? 4, 5. 4 ya? Yang terakhir apa? Sudah tadi. Apa lagi? Hah? Faragaka qabla syughlik. Ahsan. Waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Ada hari di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain, banyak pekerjaan kita. Ya subhanallah. Maka itulah kita perlu bersama-sama mengingat diri kita dan mengingat akan kehidupan kita yang berakhir ya sangat cepat. Wa ma ba'du fi halil sihhati wat taqwa wal a'mal salihah. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Lihat apa yang kalian persembahkan untuk hari esok. Para ulama tafsir mengatakan ghadin di makna ayat ini adalah yaumul qiyamah. Kenapa Allah katakan besok hari kiamat? Liqurbi wuqu'ih. Karena dekatnya datangnya hari kiamat itu. Besok disebut Allah. Makanya Nabi SAW ketika dia hidup sudah disebutkannya bahwa kiamat sudah dekat. Sampai hari ini ya masih dekat. Nah oleh karenanya bersiap-siaplah untuk kita menghadapi hari yang disebutkan Allah ini. Wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Karena memang ada orang yang melupakan Allah sama sekali, tidak ingat kepada Allah, lupa kepada Allah, tidak pandai bersyukur kepada Allah, dan tidak sadar ini karunia Allah. Lalu apa? Maka Allah pun akan melupakan mereka. Ulaika humul fasiqun. Dan mereka itulah orang fasik. Di antara ciri orang fasik, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtar kiram rahimakumullah. Faman dzakarallah fi hali sihatihi wa rakhaihi wasta'adda hina idzin liqa'illahi azza wa jalla bil maut wa ma ba'da. Barang siapa yang ingat kepada Allah di waktu dia sehat, di waktu dia lapang, dan bersiap untuk menghadapi kematian, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang akan dilewati setelah kematian itu, zakarahullahu 'inda hadhihi syada'id fakana ma'ahu fiha. Maka balasannya Allah akan bersama orang itu. Allah akan menolongnya. Wa latafa bihi wa a'anahu wa tawallahu wa thabbatahu 'ala tauhid. Allah akan berikan rahmatnya, kasih sayangnya, kelemah lembutannya. Allah bantu dia. Allah jaga dia. Allah kokohkan dia di atas tauhid. Falaqiyahu wa huwa radin. Falaqiyahu wa huwa anhu radin. Di saat dia bertemu dengan Allah, Allah ridho kepadanya. Ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Karena ridha Allah ghayatun tudrak. Ridha Allah sesuatu yang bisa kita cari, Pak. Tetapi ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia sesuatu yang sulit untuk kita cari. Itu bedanya. Ridha Allah sesuatu yang bisa untuk kita dapatkan. Tapi ridha manusia belum pasti kita dapatkan. Sebaik apapun kita kepada manusia, semaksimal apapun pekerjaan kita yang diminta olehnya,
ada saja kurangnya oleh manusia. Pandangan manusia selalu memandang kurang. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala melihatnya adalah penuh dengan kesempurnaan. Wa man nasallahu fi hali sihhatihi wa rakhaihi wa lam yasta'id hina idzan li liqa'ihi nasiyallahu fi hadhihi syada'id. Ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala dilupakan di waktu dia sehat, di waktu dia lapang, maka Allah pun akan melupakan dia di waktu sulit. Mana yang lebih sulit? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Nah, kalau kita ingin ditolong Allah, kalau ingin kita diberikan kekokohan oleh Allah, maka ingat Allah di dunia ini. Ingat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia ini. Bima'na annahu a'rada anhu fa ahmalah. Orang yang berpaling kepada Allah, maka Allah abaikan dia. Fa idza nazal maut bil mu'min al musta'id lahu ahsana dhanna bi rabbih. Kalau kematian tiba bagi seorang mukmin yang siap, dia berhusnudzan kepada Rabb-Nya. Wa ja'athul busra minallah, maka kabar gembira itu pun akan tiba kepadanya. Bukankah orang beriman kalau dia meninggal dunia sudah diberikan kabar, ya kan? Turun malaikat membawa kafan dari surga, diberikan busra-busra kepadanya. Maka sunnah orang ketika meninggal disegerakan. Karena dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Segerakan, kuburkan, antarkan saya. Kenapa? Karena sudah dinampakkan kepadanya apa yang akan ia dapatkan setelah itu. Dimasukkan ke kuburan, dilapangkan, seluas mata memandang. Diberikan permadani dari surga. Ditunjukkan tempatnya yang mulia. Maka dia mengatakan, Ya Rabb aqimis sa'ah. Itu orang beriman. Ya Allah, tegakkan kiamat. Aku akan cari keluargaku, aku kabarkan kepada mereka tentang apa yang kudapatkan di sini. Tapi sebaliknya ketika orang yang meninggal itu orang-orang yang fajir. Ya wailata. Celaka, kemana ini diantarkan? Gelap. Dimasukkan ke lahat, ke kuburan, dimasukkan ke lahat. Maka kemudian dia akan dihimpit oleh kuburannya sampai mematahkan tulang belulang. Dijadikan kuburannya lubang dari lubang-lubang neraka Allah Azza wa Jalla. Dan ditunjukkan tempat neraka. Waliyadzubillah. Kita bersyukur kepada Allah ikhwal kiram. Kita dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita bersiap untuk menghadapi kematian yang tidak boleh dielakkan oleh siapapun. Ikhwal kiram. Wa ja'atul busra min Allah fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'aha. Orang yang pengen jumpa kepada Allah, bersama Allah, maka Allah pun ingin jumpa kepadanya. Siapa yang rindu Allah, Allah pun rindu kepadanya. Ini yang harus kita pikirkan. Apakah kita sudah merasakan itu dalam hati kita atau belum? Wal fajir bi'aksi zalika wa hina idzin yafrahul mu'min wa yastabshiru bima qaddamahu mimma huwa qadim alaihi. Sebaliknya orang fajir, dia akan tidak akan merasakan kegembiraan itu. Yang akan datang adalah berita-berita yang sangat menyedihkan. Ketika orang mukmin gembira, di saat itu orang mukmin bahagia, di saat itu orang mukmin merasakan kebahagiaan. Karena apa? Karena telah melakukan bekal-bekal yang cukup untuk bertemu dengannya. Wa yandam al-mufrid, maka menyesal orang-orang yang lalai di dunia ini, orang-orang yang tidak mengambil bagian untuk kebaikan dirinya di hari kiamat. Banyak apa orang yang lalai dengan zahratud dunia, dengan bunga mawar dunia ini. Banyak orang yang tidak tahu tujuan kehidupan. Banyak orang yang tidak tahu apa fungsi dia di dunia ini, apa tujuan Allah menciptakan dia. Yang ada adalah bagaimana mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, bagaimana dia mendapatkan jabatan setinggi-tingginya, dan berlomba-lomba mendapatkan keturunan yang banyak, berbangga-bangga dengan harta yang Allah titipkan kepada. Itu yang ada. Maka kita sebagai mukmin fokus dengan apa yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah yang menjadi fokus kita bersama. Wa yaqulu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Dia menyesal kepada Allah, menyesal masalah dirinya, melalaikan, menghabiskan waktu kehidupan yang tidak berguna.
yang semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesali dirinya di hari kiamat kelak. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Itu pelajaran yang pertama ya. Di mana pelajarannya adalah kenali Allah di saat kamu sulit, Allah akan kenal kepadamu di saat kamu kenali Allah di saat kamu senang, Allah akan kenal kepadamu di saat kamu sulit. Ini kaidah dalam agama kita, sebagaimana Nabi kita SAW menyebutkannya. Kemudian berikutnya ikhwal kiram rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil bahwa di sini rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan solusi dan berikan bantuan kepada Yunus alaihissalam, ya karena annahu kana minal musabbihin, karena sekali lagi dia termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah. Nah, dijelaskan apa makna tasbih di sini. Walaula annahu kana minal musabbihin, apa di antara sifat-sifat Yunus alaihissalam itu? Ya'nil al-musallin. Ternyata al-musabbihin bukan hanya orang-orang yang mengucapkan tasbih, tapi orang-orang yang termasuk orang-orang yang mendirikan al-musallin, orang-orang yang salat. Naam. Wa qala ba'dum kana minal musabbihin fi jawfi abawayhi. Ya. Wa qila al-murad huwa qawluhu azza wa jalla fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maksud daripada minal musabbihin ada yang mengatakan kalimat yang diucapkan di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perbanyak kita baca zikir ini ya. Fastajabna lahu, lalu kami kabulkan permintaannya. Wa najjainahu minal gham, kami selamatkan dia dari kesulitan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, Allah pun menyelamatkan orang-orang beriman. Rahasia keselamatan itu adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahasia keselamatan di mana kita memperbanyak salat, memperbanyak kita mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ma'lum anna dzikr min ajali ta'at wa afdal qurbat. Kita tahu ikhwal kiram bahwa zikir itu merupakan ketaatan yang paling mulia dan perbuatan baik yang paling agung. Bal ma suri'atil faraid wal wajibat illa li iqamati li dzikrillah tabaraka wa taala. Dan tidaklah Allah syariatkan kewajiban di dalam agama ini melainkan untuk menegakkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Bukan yang ditafsirkan oleh orang-orang yang menyimpang. Ini kalau sudah ingat Allah tidak perlu salat. Ini salah. Salatnya kita dalam rangka mengingat Allah. Ya, ibadah kepada Allah. Bukan kalau sudah ingat nggak perlu. Ini dari mana yang menerjemahkannya begini deh? Kalau sudah ingat Allah tidak perlu salat. Wa aqimis salata li dzikri. Di kita salat dalam rangka mengingat Allah. Kalau kita ingat Allah berarti kita mesti salat. Kalau ingin ingat Allah mesti salat. Kemudian disebutkan juga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di mana ya makhluk di sekitar kita semuanya mereka bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, pepohonan, burung, semuanya mereka bertasbih kepada Allah. Tapi kita tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Dan kita tidak mendengarkan apa yang mereka ucapkan, tentunya dengan caranya masing-masing. Sebagaimana yang telah Allah berikan kepada mereka. Fala yub'ad sama Yunus tasbih dawabil bahr wa afdal dzikri majtama alaihi alqalbu wal lisan thumma ma kharaja minal qalb thumma ma kana bil lisan. Maka di antara zikir yang paling baik adalah yang mana lisan kita berucap
hati kita ingat. Bukan hanya lisan yang berucap, lalu hati kita melayang kemana-mana. Terbang ingat yang lain, bukan. Tetapi yang terbaik adalah berkumpulnya antara lisan dan hati di dalam berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu kalamullah tabaraka wa taala, dan sebaik-baik ucapan ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, silakan mau mulai dari mana? Ya. Thumma du'a bil warid al masnun, thumma du'a bi ma'nah, thumma makana bil a'jamiyah, kama bayyana Ibnu Taimiyah. Wah, inilah sebaik-baik kalimat yang kita ucapkan. Ucapkan ikhwatul kiram, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama wala haula wala quwata illa billah. Semua ini adalah kalimat-kalimat yang paling baik. Ya, kalimat-kalimat yang paling baik. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Wa dzikr huwa babullahil a'zam al-maftuh bainal 'abdi wa rabbih. Zikir itu adalah pintu Allah yang paling agung. Pintu Allah yang paling agung, al-maftuh bainal 'abdi wa rabbih. Terbuka antara dia dengan Rabbnya. Terbuka pintu itu antara seorang hamba menuju Allah. Wa qala al-Hasan al-Basri, tafaqqadul halawata fi thalathati asya'. Al-Imam Al-Hasan al-Basri berkata, carilah manisnya iman pada 3 perkara. Yang pertama, fis salati. Carilah manisnya dalam ibadah salat. Bagaimana rasanya salat ini? Yang kedua, wa fi dzikri. Dan carilah manisnya iman di dalam berzikir kepada Allah. Yang ketiga, wa qiraatil Qur'ani, dan carilah manis iman pada membaca ayat-ayat Allah. Yang pertama pada apa? Salat. Yang kedua, zikir. Yang ketiga adalah tilawatil Qur'an. Fa in wajadtum, kalau kalian merasakan nikmatnya, manisnya iman pada salat kalian, pada zikir, pada bacaan Al-Quran, fa in wajadtum wa illa fa'lamu annal baba mughlaq. Kalau kalian dapatkan 3 hal itu, kalian rasakan manisnya 3 hal itu, maka itu adalah kebaikan. Jika tidak, ketahuilah bahwa pintu telah tertutup. Makanya kalau kita senang sholat, ringan untuk sholat, ringan untuk berzikir, baca Quran, alhamdulillah, itu adalah pintunya terbuka. Namun apabila tidak kita rasakan sholat itu indah, zikir itu ya nikmat, kemudian baca Quran itu adalah nikmat, maka berarti kata Al-Hasan al-Basri, pintu sudah tertutup untuk kita. Dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, mathalul ladzi yazkuru rabbah wal ladzi la yazkuru rabbah kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan yang sangat tajam antara orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak. Yang berzikir seperti orang yang hidup. Yang tidak berzikir seperti orang yang mati. Tubuhnya kekar, kuat, bugar. Tapi dia tidak berzikir kepada Allah, itu adalah kematian pada dirinya. Walaupun orangnya kecil, walaupun orangnya kurus, walaupun orangnya mungkin tidak kuat seperti orang lain, tapi kuat dalam berzikir kepada Allah, itulah orang yang hidup. Itulah orang yang hidup. Maka kita mesti menjaga ibadah yang mulia ini. Zikir-zikir pagi, zikir-zikir sore, mulai di saat kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu semua aktivitas dalam zikir kepada Allah mestilah kita jaga. Kita dengarkan azan.
Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah ibarat orang yang hidup. Hidup fisiknya, hidup hatinya. Orang-orang yang tidak lagi ingat kepada Allah, dia hidup, tapi hakikatnya dia sudah mati. Walaupun badannya kuat, tegar dan berani misalnya. Tapi ikhwatul kiram, Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syaitanu jasibun ala qalbi ibni Adam." Syaitan selalu mengganggu, menusuk hati anak Adam ini. Idza dzakarallah khannas, syaitan kalau kita berzikir kepada Allah dia mengecil, Pak. Ya. Wa idza ghafila waswas lahu. Tapi kalau dia lalai,
lupa kepada Allah, maka setan mengganggu dia. Nah, oleh karenanya kalau ingin setan yang mengecil dan tidak mengganggu kita, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-ba'du yaqul, sebagian orang berkata, masakinu ahli dunya, orang-orang miskinnya penduduk dunia ini. Siapa mereka orang miskin? Kharuju minha, di saat mereka keluar dari dunia, wa madzaku atyaba ma fiha, dia tidak merasakan hal yang paling indah dalam dunia. Orang miskin, termiskin dari penduduk dunia ini siapa? Orang-orang yang keluar dari dunia, tapi dia tidak merasakan yang paling indah di dunia. Qila wa ma atyab ma fiha, apakah yang paling indah itu? Qala mahabbatullah wa ma'rifatuhu wa dzikruh. Hal yang paling indah di dunia ini adalah mencintai Allah. Mencintai Allah itu keindahan, kenikmatan. Wa ma'rifatu, dan mengenal Allah juga merupakan keindahan, kenikmatan. Orang kalau cinta Allah dan mengenal Allah, merasakan di dalam dirinya kebahagiaan. Wa dzikru, dan hal yang paling indah di dunia ini ternyata adalah zikir. Mengucapkan zikir itu adalah kebaikan, kebahagiaan, kesenangan. Ternyata orang-orang yang miskin keluar dari dunia ini orang yang tidak pernah mengenal Allah, yang tidak pernah berzikir kepada Allah, yang tidak pernah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang miskin. Miskinnya penduduk dunia ini, mereka keluar dari dunia tidak merasakan yang tiga ini. Walaupun dia kaya harta, tinggi kedudukan, banyak jabatan, tapi dia tidak pernah merasakan nikmatnya mencintai Allah, nikmatnya mengenali Allah, dan nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang miskin di dunia. Jelas ya? Kalau ikhwas kalian sudah punya harta, punya banyak kenikmatan yang Allah berikan, jangan lupa ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fahris rahimakallah ala ta'atillah, maka bersungguh-sungguhlah kamu menjaga diri agar taat kepada Allah. Wa idamata dzikri fi asrika wa yusrika, selalulah ingat Allah di saat kamu sulit dan di saat kamu lapang. Kita jaga keseimbangan itu. Wa mansatika wa makrahika, di saat kita senang, di saat kita tidak menyukai sesuatu. Di saat kita senang bahagia, di saat kita tidak bahagia, di saat kita merasakan ada kesulitan. Wa rakhaika wa syiddatika, di saat kita lapang dan di saat kita sulit. Wala tansa hifdzu azkaris syuruki wal ghurubi wan naumi wa sairil azkaril mawdhufa. Seluruh zikir-zikir yang disunahkan, zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur, dan seluruh zikir-zikir yang telah dianjurkan. Fa innaha nafi'atun laka bi'idznillah, semua itu akan bermanfaat bagimu di dunia dan di akhirat kelak. Jelas ya? Zikir-zikir dibaca dan dihafal juga zikir-zikir itu. Ya, zikir-zikir yang masyru' dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi dihafal itu. Zikir-zikir yang berkaitan dengan jumlah tertentu dihafal. Karena Nabi juga menyebutkan dengan jumlahnya, itu dihafal. Ya, maka itu akan bermanfaat bagi kita. Bermanfaat bagi kita. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Ingatlah aku ingat kepada kalian. Itu artinya kalau tidak ingat kepadanya, Allah tidak ingat pula kepada kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kita kepada Allah, hati menjadi tenteram. Hati menjadi tenang. Nah, yang bikin tenang itu Pak, memang zikir yang benar. Tapi zikir yang tidak benar tidak akan mendatangkan ketenangan. Maksudnya apa zikir yang tidak benar? Zikir yang dibuat-buat. Zikir dengan lafaz-lafaz tertentu yang itu tidak disyariatkan. Makanya sebaik-baik zikir itu zikir yang diajarkan Nabi SAW. Jangan dibuat-buat. Ya.
Makanya subhanallah hari ini banyak penyimpangan-penyimpangan melalui zikir-zikir ini. Apalagi banyak titipan-titipan. Doa ini, zikir ini. Banyak orang titipan. Iya. Banyak orang nitip doa, nitip zikir seterusnya. Dari kiai lah, banyak orang kesurupan karena ini. Pernah saya sampaikan juga di majelis kita, kalau tidak salah ya. Dititipkan oleh kakeknya, oleh neneknya. Yang mengatakan jebar, baca nanti ini 10. Ya sekian ribu kali. Ternyata dia kesurupan. Diruqyah, ya, jinnya nggak mau keluar. Karena kata dia, saya dipanggil setiap hari lebih dari 1000 kali. Bayangkan. Nah, ini makanya zikir itu baik. Tapi dia mesti melalui tuntunan. Ya, melalui tuntunan. Wirid-wirid itu baik. Kalau dia syar'i. Makanya zikir itu ada muqayyad bil jumlah, ada muqayyad dengan waktu. Zikir ada yang terikat dengan jumlah tertentu, ada terikat dengan waktu itu lakukan sesuai dengan dalilnya. Ada zikir-zikir mutlak yang tidak diikat dengan jumlah tertentu, dengan waktu tertentu, silakan dibaca sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ini harus kita jaga. Maka ya, zikir-zikir yang masyru' adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi dan diamalkan oleh para sahabat, dan kemudian zikir-zikir yang warid dari ya, Al-Quran dan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Naam. Wa in thaqula 'alaika al-amr fa'akthir min dzikril maut wal qubur wal akhirah. Kalau lisan kamu rasanya berat berzikir, ada cara untuk membuat kita semangat. Ingat kematian, ingat kubur, ingat akhirat. Itu saja. Di sini disebutkan, was'alallaha ayyarzuqaka lisanan dzakiran. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya lisan yang selalu berzikir. Seorang sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah ausini, wasiati aku. Maka Nabi mengatakan, la yazalu lisanuka ratban an zikrillah. Hendaklah engkau memiliki lisan yang senantiasa basah karena zikir kepada Allah. Itu nasihat Nabi. Makanya orang yang berzikir itu kata Allah diberikan pahala yang besar dan ampunan. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah sediakan ampunan. Allah berikan pahala yang besar di sisinya. Maka perbanyak kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lapangkan. Yang kedua, wa qalban syakiran. Hati yang selalu bersyukur. Lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Memiliki sifat merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ini adalah nikmat, ikhwan. Kita bisa berzikir, bersyukur kepada Allah, itu nikmat. Nikmat yang patut untuk kita syukuri. Karena orang banyak punya nikmat tapi enggak pandai bersyukur. Banyak orang nikmat tapi tidak pandai mengucapkan la ilaha illallah atau subhanallah walhamdulillah seterusnya. Was jasadan alal bala'i sabra atau sabiran. Semoga Allah berikan kepada kita ya fisik yang sabar, yang kuat, kokoh menahan ujian. Wad'uhu subhanahu wa ta'ala, maka selalulah kita berdoa kepadanya, meminta, memohon kepadanya. Bidu'ain nabihi sallallahu alaihi wasallam, dengan doa yang dibaca oleh kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Inilah yang masalah besar kita. Kalau kita bicara bahwa kita berada di atas manhaj salaf itu mudah mengucapkannya. Tapi seseorang apakah bisa kokoh di atas manhaj itu ya dari awal sampai akhir kita tidak tahu. Maka cara kita agar tetap bisa kokoh di atas jalan ini, maka berdoalah kepada Allah, mohonlah kepadanya agar Allah jadikan kita ini kokoh di atas agamanya. Betapa banyak orang yang memulai dengan baik, tapi sedikit orang yang menyudahi dengan baik. Banyak orang memulai tidak baik, tapi ada orang yang menyudahinya dengan baik. Kita berharap, Pak, kita mulai dengan baik kehidupan kita, kita akhiri dengan baik.
Dalam perjalanan hidup ada orang, kata Nabi SAW, tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali ya satu hasta. Nah, ada sedikit lagi. Meninggal masuk surga. Begitu solehnya dia. Karena amal itu amal-amal yang mendekatkan ke dalam surga. Tapi mengerjakan amal penduduk neraka, maka kemudian dia meninggal sehingga menjadi penduduk neraka. Waliyadzubillah. Tapi ada orang tidak ada jarak dia dengan neraka kecuali ya satu hasta. Bahkan satu jengkal, tidak ada jarak antara dia. Meninggal sudah. Tapi wa'amila amal ahli jannah. Tapi dia subhanallah, Allah mudahkan dia untuk melakukan kebaikan di akhir hayatnya. Untuk mengerjakan amal saleh. Dia meninggal di atas itu. Maka dia masuk ke dalam surga Allah. Semoga kita memulainya dengan baik dan mengakhirinya dengan yang lebih baik. Inilah harapan kita. Maka selalulah memohon kepada Allah, sang pemilik hati kita, agar Allah kokohkan kita di dalam jalan kebaikan kepadanya. Agar Allah jadikan kita orang-orang yang bersabar di dalam melakukan perintah-perintahnya. Karena kesabaran itu adalah perhiasannya. Tidak ada perintah yang kita kerjakan kecuali kesabaran di situ harus ada. Apapun ibadah yang Allah perintahkan, kalau kita tidak sabar, maka tidak mungkin kita kerjakan. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada larangan Allah, kecuali juga di situ ada kesabaran. Kesabaran untuk apa? Untuk tidak melakukannya. Inilah yang harus kita perhatikan. Dan semoga poin dari kisah Nabi Yunus ini bisa kita ambil dan kita jadikan sebagai panduan kita. Kenalilah Allah di saat kita lapang, maka Allah akan kenal kepada kita di saat kita sulit dan sempit. Semoga Allah Subhanahu wa taala lalu bukakan pintu-pintu kemudahan bagi kita dan pintu-pintu ketaatannya kepada kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita ambil pembahasan tentang fawaidul dzikir, ya. Yang dinukilkan di sini adalah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Ada lebih kurang 50 atau 33 manfaat zikir yang insyaallah akan kita ambil satu persatu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib yang dinukilkan dalam kitab yang sangat bagus ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.